alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada panitia yang sudah memberikan waktu kepada saya. Sebelum saya share atau saya pandu terkait dengan menulis komitmen kembali ke Indonesia ini, tadi mungkin ada beberapa yang perlu saya saya koreksi. Saya PK 165 ya, bukan PK 16. Jadi masih baru tahun 2019, teman. Saya masuknya lewat jalur afirmasi santri tahun 2019. Alhamdulillah mulai kuliah tahun kemarin bulan Oktober. Jadi sekarang masih semester 2 di Pasca UIN, konsentrasi Islam Nusantara. Oke, langsung saja. Mungkin di sini nanti nggak terlalu panjang lebar karena ini sifatnya lebih nanti ke prakteknya saja. Jadi teman-teman setelah ini silakan konsultasi juga bimbingan kepada mentor masing-masing kelompok. Jadi dan di sini juga perlu saya tekankan, di tahun 2019 ketika saya mendaftar itu syaratnya berbeda dengan tahun ini. Terutama ini menulis komitmen kembali ke Indonesia. Sebenarnya tahun 2019 itu nggak ada syarat ini. Di tahun 2019 itu khususnya itu hanya menulis rencana studi dan proposal studi. Tapi kalau ketika saya baca panduan mengenai menulis komitmen kembali ke Indonesia ini, hampir sama sebenarnya temanya atau isinya. Itu tentang kontribusi kita ke Indonesia setelah studi itu apa. Jadi mungkin ya saya share sedikit saja. Nanti untuk teknis lebih lanjut bisa didiskusikan di kelompok masing-masing. Setelah kemarin sudah dijelaskan tentang personal statement, kita beranjak ke step berikutnya yaitu menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Yang pertama menurut buklet panduan, di situ formatnya yaitu ditulis dalam 1.500 sampai 2.000 kata atau kurang lebih 5 sampai 6 halaman di Microsoft Word dengan spasi 1,5. Nah, di mana tulisnya bukan berupa di-upload, tapi di situ nanti ada disediakan formnya di beasiswa.lpdp.kemenku.go.id. Tampilannya seperti ini. Nah, nanti ketika teman-teman mendaftar LPDP itu ketika melalui berbagai proses seperti mengisi data diri, mengisi latar belakang akademik, terus data orang tua dan sebagainya, nanti akan masuk ke form ini, yaitu isian esai ini, komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Jadi menulis langsung di webnya, bukan berupa upload dokumen. Itu berbeda juga dengan kemarin. Kalau kemarin itu rencana studi dan proposal studi itu kita diminta mengupload dokumen yang sudah kita tulis di Microsoft Word. Tapi kalau di sini langsung menulis di webnya. Nah, untuk itu biar lebih mudah nanti ketika teman-teman mengisi esai ini, tipsnya itu tulis dulu di Microsoft Word. Nah, kemudian baru ketika sudah selesai di Microsoft Word, baru di copy paste ke web tadi. Nah, kenapa kok ditulis dulu di Microsoft Word, nggak langsung ditulis di web tadi? Yang pertama kita bisa mereview tulisan kita, terutama mengenai struktur kalimat, kemudian ejaannya, ada typo atau tidak, dan sebagainya. Dan juga nanti bisa ketika sudah tulis di Microsoft Word bisa di-share di kelompok masing-masing dan direview bareng-bareng atau direview oleh mentor. Jadi nanti ada masukan-masukan, kalau sudah final nanti bisa dilakukan revisi, baru kalau sudah yakin dengan isiannya di copy kemudian di paste ke web tadi dan diisi di isian tadi. Seperti itu. Lalu ini pengantar saja. Saya kira teman-teman yang sudah siap untuk daftar LPDP sudah sangat paham tentang esai ini. Dan saya kira juga masih lebih jago teman-teman daripada saya mungkin untuk masalah penulisan ini. Jadi esai itu apa sebenarnya? Yang pertama ya esai itu adalah tulisan berisi opini atau argumen kita tentang sesuatu. Nah, ketika kita menulis esai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan penulisan. Harus jelas tujuan penulisannya itu apa. Kalau dalam konteks ini, dalam komitmen kembali ke Indonesia, ya berarti ya tema besarnya adalah komitmen kita ke Indonesia dan kontribusi apa yang kita tawarkan ke problem di Indonesia ini. Setelah kita menempuh pendidikan yang
dibiayai oleh LPDP tadi. Nah, kemudian untuk mempermudah tulisan kita buat kerangka tulisan kita. Karena tulisannya ini lumayan panjang, yaitu 1.500 minimal 1.500 kata atau sekitar 5 halaman. Ya kita tulis kerangka tulisan kita seperti apa nanti dari awal sampai akhir. Nah, dari kerangka tulisan ini kita bisa mengembangkan tulisan kita ke tema yang sudah disyaratkan. Nah, juga perlu diperhatikan setiap kalimat harus jelas subjek dan objeknya. Nah, ini prinsipnya sudah dipahami teman-teman. Jadi kalimat itu harus jelas. Jangan sampai isinya mengambang dan isinya terlalu tidak efektif. Jadi harus jelas subjek dan objeknya itu apa. Lalu perhatikan juga nanti ketika menulis di paragraf ini ada kalimat utamanya. Jadi ada tema pokoknya apa. Jadi baru dikembangkan. Jangan sampai paragraf terlalu panjang dan isinya itu bermacam-macam. Jadi setiap pokok pemikiran dipisah-pisah ke dalam paragraf-paragraf. Lalu gunakan juga kosakata formal atau kosakata yang sudah menurut ejaan yang berlaku. Jadi jangan nulis seperti tulisan di status atau curhat. Jadi tulisannya pakai bahasa-bahasa formal. Itu pengantar saja terkait dengan esai sendiri. Saya kira teman-teman sudah sangat paham mengenai ini. Kemudian lalu disebutkan di buklet yang sudah disediakan di situs LPDP, sebenarnya komitmen kembali ke Indonesia itu isinya apa saja, kontennya apa saja. Yang pertama yaitu ada deskripsi diri. Deskripsi diri ini mungkin juga bisa berhubungan dengan personal statement yang kemarin. Jadi kita itu siapa, dari mana, latar belakang akademik kita seperti apa, lalu alasan bisa kaget, tapi intinya kita mendeskripsikan diri kita sesuai dengan fakta yang ada dalam diri kita. Karena sepengalaman saya, kalau saya kemarin kan menulis rencana dan proposal studi itu ini kan sebagai syarat administrasi. Kalau sudah lolos nanti ke S1 ujian komputer baru ke wawancara. Nah, komitmen kembali ke Indonesia ini biasanya ditanyakan ketika wawancara. Jadi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis di komitmen ini. Jadi diusahakan bahasanya juga jelas, kemudian efektif dan tidak terlalu basa-basi. Intinya harus benar-benar sesuai dengan apa yang benar-benar kita tuliskan. Nah, selain deskripsi diri, yang kedua itu deskripsi masalah urgen yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar kita dan solusi yang kita tawarkan. Setelah kita mendeskripsikan diri, kita kemudian menyebutkan masalah urgen yang ada di Indonesia atau minimal di lingkungan sekitar kita dan apa solusi yang kita tawarkan. Nah, untuk meraba-raba atau menarasikan ini, kita perlu banyak update terkait dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Nah, salah satu cara yang dulu saya gunakan yaitu ya sering-sering membaca portal berita atau mengikuti akun-akun pemerintah terkait dengan isu-isu yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita cari isu itu yang berhubungan dengan kita dan program studi kita itu apa. Lalu kita tawarkan solusi kita. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi pentingnya ilmu yang akan kita ambil dan bagaimana ilmu dan kita dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Selain menyebutkan masalah urgen yang dihadapi oleh Indonesia dan solusi yang kita tawarkan, kita juga diminta untuk menghubungkan sebenarnya ilmu kita yang mau kita ambil, program studi yang hendak kita ambil di LPDP ini pentingnya apa dan bagaimana kita berkontribusi atau memberikan solusi terhadap masalah yang sudah disebutkan tadi. Jadi harus berhubungan antara masalah yang kita tuliskan dan juga urgensi ilmu yang kita ambil. Tidak asal misal masalahnya tentang keberagamaan, tentang radikalisme dan sebagainya, tapi yang kita ambil pendidikan matematika. Itu kan kurang match, kurang cocok. Jadi harus relate dengan masalah maupun ilmu yang kita ambil. Dan kita juga diminta untuk menarasikannya. Dan yang berikutnya yaitu deskripsi mimpi kita tentang Indonesia masa depan. Setelah kita menuliskan tentang urgensi ilmu yang kita ambil dan juga solusi yang kita tawarkan tentang masalah yang dihadapi Indonesia, kita juga diminta untuk menuliskan impian kita tentang bagaimana Indonesia ke depannya.
Jadi kalau sekarang sedang bermasalah, kalau mimpi kita masalah itu seperti apa ke depannya? Apakah bisa diselesaikan atau bagaimana? Nah, yang kemudian deskripsi peran apa yang akan kita ambil dan lakukan. Setelah menyebutkan impian kita tentang bagaimana Indonesia yang kita dambakan di masa depan, kita juga menyebutkan peran apa yang kita ambil. Maksudnya peran di sini ya kalau sesuai judul ya kontribusi pasca studi. Setelah studi nanti kita mau ngapain? Apakah mau jadi dosen, mau jadi peneliti, mau jadi politikus dan lain sebagainya. Jadi kita deskripsikan peran yang mau kita ambil, dan juga jangan lupa harus relate dengan ilmu dan juga masalah yang kita sebutkan di atas. Jadi semuanya ini berkesinambungan. Nah, yang terakhir itu deskripsi cara kita mewujudkan mimpi tersebut. Nah, setelah peran itu kita sebutkan mau jadi apa, mau ngapain, ya berikutnya ya kita jabarkan sebenarnya cara kita itu nanti mau gimana untuk mewujudkan mimpi Indonesia ke depannya seperti apa. Misalkan impiannya mau Indonesia itu toleransinya tinggi. Nah, cara kita itu seperti apa mewujudkannya? Itu beberapa poin yang dari buklet panduan LPDP tahun 2021 yang ada di sana tentang komitmen kembali ke Indonesia, yaitu ada 6, mulai dari deskripsi diri sampai deskripsi cara kita mewujudkan mimpi tentang Indonesia di masa depan. Berikutnya, di sini saya akan mencoba memberikan contoh, tapi ya mungkin nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman baiknya gimana, karena ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, saya belum pernah menulis ini, karena di tahun 2019 itu hanya rencana studi dan proposal studi, dan itu pun nggak ada batas minimalnya. Kalau seingat saya cuma menulis 2 halaman masing-masing. Jadi rencana studi saya sebutkan 2 halaman, proposal studi saya sebutkan 2 halaman. Tapi ya intinya hampir sama. Tapi kan ini hampir 5 sampai 6 halaman, jadi perlu usaha lebih untuk menarasikan apa yang akan kita tulis ini. Nah, di sini saya akan memberikan misalkan saya di posisi seperti teman-teman yang mau mendaftar LPDP. Nah, bagaimana cara saya menuliskannya? Yang pertama yaitu pertama kita menuliskan deskripsi diri tentang diri kita, ya tentang siapa kita, latar belakang akademik dan sebagainya. Lalu di akhir deskripsi diri itu kita menyebutkan keresahan setelah menyelesaikan studi kita. Misal S1-nya kita mengambil tafsir, misalnya saya dulu juga S1-nya IAT. Setelah kita menyelesaikan studi di IAT itu, ternyata kita tahu dan resah bahwasanya ada pemahaman agama yang keliru di masyarakat sehingga menimbulkan masalah seperti halnya radikalisme dan sebagainya. Nah, itu kita sebutkan di akhir paragraf, atau di akhir paragraf ketika kita sudah mendeskripsikan diri kita, terutama latar belakang akademiknya. Setelah itu kita loncat ke poin berikutnya, yaitu dihubungkan dengan masalah urgen di Indonesia atau lingkungan kita sekarang. Kita sebutkan secara kita jelaskan keresahan tadi kan, misalnya tadi kan terjadi penafsiran yang tidak tepat sehingga menimbulkan masalah di Indonesia, penafsiran Al-Quran yang tidak tepat menimbulkan masalah di Indonesia. Nah, kita kasih contoh-contohnya. Nah, di sini kita bisa beri contoh yang real, nyata, yang terjadi di sekitar kita, ataupun kita bisa ngambil dari berita-berita yang ada di portal berita. Ini pentingnya yang saya tadi bilang, agar selalu update dengan kondisi Indonesia sekarang. Jadi kita menghubungkan antara keresahan yang timbul setelah kita menyelesaikan studi, lalu dihubungkan dengan masalah yang real yang ada di Indonesia sekarang. Kalau saya dulu kan ngambilnya konsentrasi Islam Nusantara. Jadi saya sebutkan kenapa saya ngambil Islam Nusantara, karena pada saat itu dan saat ini juga pemerintah itu sedang gencar mewacanakan moderasi agama. Nah, dengan mengambil studi Islam Nusantara ini, dulu saya bilang ketika diwawancara dan juga di tulisan saya ingin mengcounter pemikiran-pemikiran yang melawan NKRI tersebut dengan cara studi Islam yang ada di Nusantara, sehingga sesuai dengan konteks yang ada di Nusantara. Itu yang kalau contoh saya dulu ya. Lalu setelah kita menyebutkan masalah yang sedang dihadapi Indonesia sekarang,
dan juga latar belakang akademik yang kita ambil dulu di S1, kita hubungkan lagi dengan latar belakang solusi yang kita tawarkan. Nah, solusi ini ya karena kita mengambil program studi yang disediakan LPDP, ya solusinya kita hubungkan juga dengan hal itu. Secara singkat saja di sini. Jadi setelah deskripsi diri lalu menyebutkan keresahan yang kita rasakan terhadap masalah di Indonesia, lalu kita tawarkan solusi secara singkat dulu. Karena nanti ini solusinya nanti di akhir kita jelaskan secara detail. Misal kalau pemahaman yang melawan NKRI tersebut, kita tawarkan solusinya yaitu yaitu mendukung, misalkan kalau sekarang mendukung wacana pemerintah tentang moderasi agama. Nah, setelah itu setelah kita sebutkan solusi kita, apakah solusi tersebut berhubungan dengan ilmu atau program studi yang kita ambil? Jadi di sini sebutkan alasan yang logis. Jadi jangan jangan mengada-ngada. Misal yang saya sebutkan tadi, masalahnya toleransi, tapi kita ngambil program studi matematika. Nah, itu kan nggak match. Jadi kita sebutkan alasan yang logis mengapa kita mengambil program studi itu. Karena dengan seperti itu kita bisa mewacanakan apa yang ditawarkan oleh ilmu kita terhadap masalah tersebut. Lalu setelah kita menyebutkan hal tersebut, kita juga kemudian menyebutkan impian kita tadi. Jadi setelah menyebutkan program studi yang kita ambil Islam Nusantara misalnya ya, yang saya ambil. Nah, impian kita apa di masa depan? Ya, di masa depan Indonesia lebih orang-orangnya lebih toleran dan juga bisa menyesuaikan Islam dengan konteks keindonesiaannya. Itu salah satunya. Nah, kemudian dalam impian tersebut kita ingin jadi apa? Ini juga bisa kita baca dulu di buklet, karena kalau saya afirmasi santri itu kan tuntutannya setelah studi itu mengabdi di pesantren 2 kali masa studi per 1 tahun. Jadi peran apa yang kita ambil karena saya ambil afirmasi santri, saya sebutkan dulu itu saya akan kembali ke pesantren dan kemudian menyebarkan atau menyampaikan apa yang saya dapat ketika kuliah. Harapannya ketika saya kembali ke pesantren tadi, saya bisa membentuk pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka dan juga toleran kepada mungkin siswa-siswa yang ada di pesantren. Itu kalau hubungannya dengan afirmasi santri. Kalau reguler mungkin bisa jadi lain. Misal kita mimpinya setelah studi itu mau apa? Mau jadi dosen bisa, tapi kita sebutkan alasannya kenapa kok mau jadi dosen. Mau jadi peneliti, kenapa mau jadi peneliti dan lain sebagainya. Intinya harus relate antara satu sama lain, antara ilmu yang kita ambil, masalah yang kita tawarkan, masalah yang dihadapi Indonesia dan solusi yang kita tawarkan, dan juga caranya kita mengambil peran seperti apa nanti. Dan yang terakhir yaitu jelaskan solusi kita sebagai kesimpulan dari permasalahan yang kita sebutkan sebelumnya dengan tidak lepas dari konteks. Ya, ini tadi kenapa saya sebutkan di awal solusinya disebutkan secara singkat, karena di akhir nanti kita diminta untuk mendeskripsikan cara kita mewujudkan impian Indonesia di masa depan itu seperti apa. Ya kita jelaskan secara detail solusi yang kita tawarkan apa, dan tidak lepas dari siapa kita, program studi yang kita ambil, dan peran apa yang kita ambil. Ini mungkin nanti ya jalannya agak susah, tapi ya ini sebagai sebagai guide saja, sebagai tips saja dari saya agar teman-teman punya bayangan nanti mau menulis apa. Jadi usahakan masalah yang kita tuliskan di esai kita itu kontekstual, real terjadi sekarang, dan usahakan juga program studi yang kita ambil itu memang benar-benar salah satu solusi dari masalah tersebut. Lalu kita bisa tawarkan kita nanti mau jadi apa dan bagaimana cara kita mewujudkan solusi tersebut. Itu mungkin terkait dengan dengan menulis komitmen kembali ke Indonesia dan kontribusi di Indonesia pasca studi. Ya ini saja mungkin dari saya. Silakan teman-teman jika mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf kalau saya cuma menyampaikan secara singkat karena ya
Ya jujur saja kemarin pas 2019 tidak ada syarat ini. Jadi saya belum pengalaman untuk menulis ini, tapi saya share saja pengalaman saya menulis rencana studi dan proposal studi yang kurang lebih sama, walaupun teknisnya berbeda. Itu saja, terima kasih.